Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanana 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta taradha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh dengan berkah ini, hari Jumat, kita akan kembali merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-49 dengan tema makna Fir'aun dan makna al-bala atau cobaan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang berat. Mereka menyembelih setiap anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Dan pada yang demikian itu terdapat bala atau cobaan dari Tuhan kalian. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalimat Fir'auna qila innahu ismu dzalikal malik bi'ainihi. Itu dari suatu pendapat dikatakan adalah nama raja yang dimaksud. Wa qila ismu kulli malikin min mulukil amalikah. Akan tetapi pendapat lain mengatakan bahwa itu adalah merupakan gelar dari setiap raja kaum. Misla Kisra lil Farsi wa Qaisara lil Rum wan Najashi lil Habasyah. Seperti Kisra untuk raja Persia, Kaisar untuk Romawi, dan Najasyi untuk Habasyah. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa wa kullu atin fir'auna, bahwa setiap orang yang sombong, rezim diktator adalah Fir'aun. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, akhadna fir'auna hadzal ummah. Kami menghukum Fir'aun dari umat ini. Artinya kami menghukum setiap orang sombong, setiap rezim diktator dari umat ini. Bahkan Imam Asy'arawi memberikan keterangan yang sangat menarik tentang kalimat Fir'aun. Wa takallama Allahu anhum fi ayyami Musa bi ismi ali Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang hidup pada masa Musa itu dinamakan ali Fir'aun. Walakiniz zaman alladzi kana baina ahdi Yusuf wa Musa lam yusamma maliku Misra Fir'aun. Akan tetapi pada zaman antara Yusuf dengan Musa, itu penguasa Mesir tidak dinamakan dengan istilah Fir'aun. Innama sammahu al-aziz alladhi huwa ra'isul wuzara wa ra'isuhu al-malik. Akan tetapi mereka diistilahkan dengan al-aziz, yakni pemimpin para menteri, dan itu namanya adalah al-malik, raja. Wa qala al-haqqu tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat yang ke-50. A'udzu billahi samil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku u'tuni bih. Raja itu berkata, Malik itu berkata, bawalah ia kepadaku. Idzan fal hakim ayyama Yusufa kana yusamma malikan walam yusamma fir'auna. Karenanya penguasa di zaman Yusuf itu dinamakan raja, bukan dinamakan dengan istilah Fir'aun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian lafaz firman Allah berikutnya adalah yasumunakum. Mereka menimpakan kepada kalian, waqila yudimuna ta'dzibakum, artinya mereka mengekalkan azab kepada kalian karena as-samum ad-dawam, karena dalam lisanul Arab yang disebut dengan as-samum, yasumu, itu adalah artinya yadumu atau dawam, terus menerus. Kemudian lafaz su'al azab wa ma'nahu asyaddul azab, azab yang buruk maknanya adalah azab yang bersangatan sangat-sangat berat.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa Fir'aun menjadikan Bani Israel itu sebagai budak. Membagi-bagi mereka dalam berbagai kelompok pekerjaan. Di antara mereka ada yang membangun infrastruktur, ada pula bagian yang menanam tanaman, dan ada pula yang mengelola pertanian. Dan dikatakan, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ فِي عَمَلٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالِ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةِ. Dan siapa saja di antara mereka yang tidak melakukan aktivitas dari pekerjaan-pekerjaan yang dibagi-bagi tersebut, maka mereka akan dikenakan pajak atau dinamakan diupeti. Fadzalika su'ul adzab. Itu juga merupakan bagian dari buruknya siksaan kepada Bani Israel. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah berikutnya adalah yuzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak kalian. Yuzabbihuna qira'atul jama'ati bitasydid. Kebanyakan membacanya adalah dengan tasydid. Zabbaha yuzabbihu ala taktsir. Ini untuk menunjukkan makna banyak. Artinya, yuzabbihuna abna'akum, mereka banyak sekali membunuh anak laki-laki, menyembelih anak laki-laki kalian. Jadi dengan demikian, azab buruk itulah yang ditimpa oleh Bani Israel. Nasaballahu ta'ala al-fi'la ila ali fir'auna wa hum innama kanu yaf'aluna bi amrihi wa sultanih. Dan Allah Subhanahu wa taala menisbatkan pekerjaan-pekerjaan ini kepada ali fir'auna, kepada pengikut-pengikut Fir'aun, bukan hanya kepada Fir'aun, disebabkan karena mereka menjalankan hal ini sesuai dengan perintah dan dalam kekuasaan atau rezim Fir'aun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waruya qad ra'a fi manamihi naran kharajat min Baitil Maqdis fa ahraqat buyuta Misra. Suatu ketika diriwayatkan bahwa Fir'aun ini bermimpi. Di dalam mimpinya ia melihat api yang keluar dari Baitul Maqdis dan membakar seluruh rumah yang ada di Mesir. Fa'uwilat lahu ru'yahu anna mauludan min Bani Israila yansha'u fayakunu kharabu mulkihi ala yadaihi. Maka ditakwilkanlah mimpi tersebut oleh anak buah Fir'aun dan dikatakan akan lahir seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut akan tumbuh dari Bani Israel. Kemudian di tangan anak laki-laki inilah ya kekuasaan Fir'aun akan binasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari situlah kemudian Fir'aun sangat murka, kemudian membunuh setiap anak laki-laki yang terlahir pada saat itu. Kemudian firman Allah yang terakhir dari kalimat ini, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Yang demikian itu terdapat bala dari Tuhan kalian yang Maha Agung. Imam Asy'arawi menjelaskan dalam tafsirnya, mahwal bala, apa itu bala? Ba'dun nasi yaqulu innal bala huwa asyarru. Kebanyakan manusia mengatakan bahwa bala itu adalah sesuatu yang buruk. Walakin Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Akan tetapi kami, kata Allah, sungguh akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Sementara Imam Al-Qurtubi menjelaskan makna bala adalah ni'matun, kenikmatan. Wa minhu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Dan agar kami memenangkan orang-orang yang beriman, dan itu merupakan bagian dari balaan hasana, bala yang baik. Qala Abu Haytham, berkata Abu Haytham, al-bala'u yakunu hasanan wa yakunu sayyan. Bala itu terkadang baik, bala itu terkadang buruk. Wa asluhu al-mihnah, asalnya adalah sebuah cobaan. Wallahu azza wa jalla yablu 'abdahu bisun'il jamil liyamtahina syukrahu. Allah terkadang menguji bala kepada hambanya dengan sesuatu yang jamil, sesuatu yang baik, untuk menguji agar dia bersyukur kepada Allah.
wa yabluwahu bil balwa allati yakrahuha liyamtahina sabrahu. Terkadang Allah menguji hambanya dengan bala yang buruk pada dia, dan itu menguji agar dia bersabar atasnya. Wa qila lil hasani bala'un walisai'i bala'un. Sehingga dikatakan sesuatu yang baik itu adalah al-bala, dan sesuatu yang buruk juga dikenal dengan istilah al-bala. Semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika bala itu sesuatu yang terasa baik oleh kita, kita wajib bersyukur, dan saat bala itu sesuatu yang buruk maka kita bersabar. Semuanya adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup ini adalah bala atau ujian. Orang yang tidak tertimpa bala adalah orang yang mati. Ada senyum, ada tangis. Sejatinya sedih diakhiri dengan bahagia, bagaikan malam diakhiri dengan siang. Yang terpenting atas bala tersebut adalah sikap kita, bersyukur saat bahagia dan bersabar saat bersedih. Dan semuanya akan terasa ringan saat kita senantiasa menyertakan Allah dalam langkah-langkah kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.